Salam inspirasi, selamat datang kembali bersama kami Papa Beruang, Papa dan Beruang. Halo Mas Wahyu, kita masih bersama Mas Hadi. Hari ini gue layar 3 langsung karena ini bagian 2. Halo. Kemarin seru banget, kalau kalian belum nonton silakan lihat part 1-nya. Karena kali ini kita akan lebih spesifik lagi mengenai pola digitalisasi dan bagaimana survive di era digitalisasi ini. Mas, ini kemarin seru banget. Tapi mungkin sebelumnya gue baru tahu kemarin dia nggak bertarung di K-pop, ternyata dia mendatangin cewek cantik, yaitu dari Cinta Laura. Kita tunggu klipnya sebentar ya. Atas nama cinta? Jadi happy. Jadi beli deh. Oke, gimana Mas? Lu kenapa pakai Cinta Laura? Cakep sih. Kenapa pakai Cinta Laura? Pertanyaannya. Iya, kita pakai Cinta Laura satu karena memang kita nggak mau terlalu spending terlalu banyak. Jadi kalau dari jadi dia murah? Beda, jadi nggak semahal K-pop. Kalau K-pop itu BTS itu paling mahal, Blackpink itu mahal tapi nggak semahal BTS karena kita juga udah ngecek sebenarnya. Nah akhirnya setelah kita melihat budget, kita memutuskan untuk pakai anak bangsa punya, yaitu Cinta Laura, dan kita lihat Cinta Laura ini cocok sekali untuk mewakili JDID. Kenapa? Karena dia punya semangat dan dia orang muda dan dia itu juga sangat open terhadap digital. That's why akhirnya kita menggunakan Cinta Laura. Kenapa? Karena lebih relevan terhadap Indonesia sebenarnya. Nah itu jawaban yang gue tunggu tuh, soalnya gue seneng banget kayak misalnya di luar negeri kalau gue perhatikan ya, dia walaupun iklan produk dia segala macam, waktu gue kerja di Panasonic ya gitu ya, dia gimana pun juga tiap kali masuk ke negara dia harus bikin iklan lagi. Jadi itu mendorong keuangan negara juga sih, dan model-model negara mereka terpakai sih talent-talentnya. Jadi ini gue seneng banget JDID melakukan yang amazing banget menurut gue. Nah Mas, ini katanya Mas Wahyu mau nanya, soalnya gue udah bingung mau nanya apa. Mas Wahyu. Nggak, ini sih sekarang kan COVID ya, maksudnya ada banyak yang berubah, mulai dari kondisi bisnisnya juga berubah, kemudian operasional juga pasti berubah. Mungkin bisa diceritain apa perubahan besar yang terasa di JDID setelah ada COVID? Mungkin dari pengalamannya Mas Hadi, ada yang bisa di-share? Monggo. Ya, ini juga menarik banget pertanyaannya. Ini jelas berubah. Nah, minggu kemarin mungkin saya udah sharing, perubahannya adalah di jam kerja. Yang tadinya jam kerja saya itu start dan stopnya itu jelas karena saya harus ke kantor dan pulang kantor. Sejak COVID itu di rumah itu full, saya harus bekerja tuh hampir mungkin 15 jam. Jadi benar-benar back to back call sampai sore, dan nanti saya lanjut lagi kerja malam istilahnya. Itu perubahan yang pertama. Perubahan yang kedua adalah dari cara kita untuk membuat deal dengan partner. Nah, kita kan yang namanya di digital tuh ada istilah namanya collapse aja. Jadi kita nggak mau semuanya bikin sendiri. Mungkin kalau kita kerja di perusahaan tradisional seperti mungkin tempat kerja saya dulu, Astra Group, itu mereka mau bikin semuanya sendiri. Mereka mau bikin financing sendiri, bikin pabrik sendiri, bikin dealer sendiri, semuanya sendiri. Sedangkan kalau di digital company, kita lebih memilih untuk kolaborasi. Nah, untuk kolaborasi ini, itu yang saya rasakan perubahannya. Kalau dulu kita masih harus meeting secara fisik, sejak pandemi new normal kan kita takut ketemu orang nih. Itu semua deal yang saya lakukan itu nggak pernah bertemu secara fisik. Saya waktu itu pernah bikin deal yang cukup besar dengan grup retail yang ada di Indonesia, itu kita nggak pernah ketemu fisik. Saya juga bikin deal dengan developer yang besar di Indonesia juga, karena kita mau pakai tempatnya untuk bikin toko offline, itu kita nggak pernah ketemu fisik, kita ketemu hanya online. Lalu kita meeting dengan manajemen mereka juga online, karena manajemen kami juga ada yang dari China, itu semuanya lewat online. Lalu kita ngomongin soal PKS, draft kerjasama, itu semuanya lewat email. Dan untuk penandatangannya pun juga lewat e-sign, jadi pakai DocuSign, pakai Privy, jadi nggak ada yang namanya tanda tangan fisik. Itu yang perubahannya. Jadi kalau ditanya, bisa nggak sih kita kerja full online? Menurut saya bisa. Oke. Kalau misalnya tadi kita bagi kita pemain baru nih, kita bisa nggak beli barang di JDID terus lempar ke toko? Apakah harganya lebih murah? Walaupun jaminan ori sih, gue senengnya itu jaminan ori. Tapi apakah bisa lebih murah atau bagaimana? Siapa tahu ada kisi-kisi, kapan diskonnya gitu, biar kita gampang. Oke, kalau untuk murah saya nggak berani komen karena nanti tergantung, namanya harga itu bisa berubah. Namanya dunia online itu sangat cepat, perubahan harganya bisa berubah kapan saja. Jadi pada saat Mas Diki beli, Mas Wahyu beli, itu mungkin harganya udah berubah seperti itu. Jadi saya nggak bisa jamin. Tapi kalau untuk barang original itu pasti, itu saya berani jamin itu pasti original, dan memang
saya juga melihat memang ada tren juga, banyak pemain-pemain juga akhirnya ambil barang-barang dari kita, barang-barang yang sifatnya itu adalah barang-barang yang bisa di stok dan dijual kembali. Contohnya minyak goreng, contohnya beras, tapi beras yang asli, minyak goreng yang misalnya merek Rose Brand, itu mereka beli tuh banyak. Itu saya melihat satu akun bisa belinya sampai banyak sekali. Itu kan berarti tandanya kita bisa tahu orang ini kemungkinan akan menjual kembali. Itu memang ada gitu. Karena kenapa orangnya bisa seperti itu? Karena mungkin dia lihat harganya itu masuk untuk dijual kembali. Nah, itu tuh kayak begitu. Kayak misalnya ada nggak sih panduan, misalnya JDID kapan flagship store-nya itu? Ini keren banget menurut gue, karena JDID tuh sekarang bangun flagship store yang cukup banyak, gue lihat di mall-mall malah ya, di GI tadi ya, sama Fifth Avenue kalau nggak salah ya. Nah ini ya bukan di GI sih, di Big kita nanti mau buka toko di Asta, lalu kita mau buka toko di City Walk di Sudirman, lalu juga kita akan buka di Ion. Jadi toko-tokonya lebih banyak nanti di luar Jakarta Pusat lah. Jadi kalau Jakarta Pusat mungkin kita nanti di stage selanjutnya kita akan buka di Grand Indonesia, tapi sekarang banyakkan di luar Jakarta Pusat. Oke. Jadi di toko-toko itu, nah sekarang kalau misalnya itu gue udah tertarik banget nih untuk join JDID. Nah pertanyaan gue, kalau gue mau lihat diskonnya untuk gue jual ulang, siapa tahu tadi beli dikit untuk dijual lagi kembali. Nah itu ngelihatnya promo-promo JDID di mana, Mas? Promo-promo sih mungkin bisa diikutin aja sosial media kami. Kita ada sosial media JDID Otomotif. Nah ini yang menarik, saya mau sharing sedikit ke audiens. Kalau misalnya ke depannya itu namanya transaksi online itu akan berkembang ke segala bidang, termasuk jualan mobil itu udah mulai banyak lewat online. Kita lihat kan ada namanya Karo, OLX, bahkan juga JDID itu juga ada. Anda mau beli mobil di JDID bisa gitu loh. Jadi tiket size-nya udah mulai tinggi tuh, ratusan juta orang berani beli lewat online. Kedepannya kita melihat online ini akan merambah ke bidang yang lebih tinggi lagi, misalnya beli rumah. Kita kerjasama sama sebenarnya Sinarmas Land untuk jual rumah lewat JDID, itu juga memungkinkan. Nah kalau pengen tahu misalnya JDID itu ada diskonnya kapan aja sih, itu bisa pantengin terus tuh sosial media JDID, karena biasa kita selalu kasih kisi-kisinya di sana. Mantap banget nih. Memang itu yang ditunggu-tunggu pemirsa, yaitu diskon. Mas Wahyu, kapan kita mau jualan sayur? Mungkin kalau tadi point of view-nya adalah peluang. Nah, aku mau nanya nih, kalau menurut Mas Hadi, tantangan kedepannya untuk bisnis atau istilahnya ini transaksi yang online itu apa ya? Oke, tantangan ya. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Memang selama ini kalau kita selalu melihatnya optimis aja ya, rasanya peluangnya banyak. Tapi memang tantangannya juga banyak, Mas Wahyu. Jadi yang saya lihat sendiri, yang saya rasakan selama bekerja di dunia online bisnis seperti JDID, itu nomor satu memang adalah logistik. Infrastruktur Indonesia kan masih kurang bagus ya. Istilahnya kita masih mengembangkan jalan-jalan kita, terutama sampai ke daerah-daerah yang terpencil. Jadi tantangan utamanya adalah bagaimana kita bisa menjangkau mereka semua, supaya mereka semua bisa memakai online shopping. Kalau kita lihat online shopping dari datanya, ini masih banyak terjadi di wilayah kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, Manado. Nah, tapi di kota-kota yang lebih kecil, kota-kota yang levelnya seperti mungkin Kuningan atau mungkin di Boyolali atau mungkin di jalur-jalur Pantura, itu yang masih relatively agak mahal pengiriman ke sana. Ini yang menurut saya tantangan menjadi adaptasi online bisa merata sampai ke seluruh Indonesia. Yang kedua adalah dari sisi ini sinyal. Jadi memang kadang-kadang sinyal dan data ini menjadi suatu tantangan juga nih. Dan semua orang itu bisa punya data dan sinyal yang banyak. Contohnya asisten rumah tangga saya itu, dia kalau top up pulsanya biasanya hanya 10.000, dan mereka biasanya setelah habis ya udah tuh mereka nggak bisa lagi punya data. Jadi sehingga ini yang menjadi tantangan juga, bagaimana kita bisa memberikan akses data dan internet ke seluruh masyarakat Indonesia. Memang sekarang udah ada perkembangannya baik sih dari pemerintah kita. Mantap. Hidup NKRI. Nah, karena COVID sudah mempercepat, berarti tantangannya bagi JDID malah signal ya dan infrastruktur ya. Iya, betul. Kalau yang lain gue lihat cewek seksinya kurang banyak sebenarnya berarti. Blackpink dan kawan-kawannya itu.
Ya, itu pilihan sih sebenarnya. Jadi memang pilihan setiap perusahaan e-commerce dia mau memilih untuk investasinya di mana. Ada yang mau investasinya di K-pop, ya mereka akan sewa K-pop. Tapi kalau kami di JDID, mungkin saya boleh sharing sedikit, kita lebih investasinya untuk membangun infrastruktur, dari mulai bangun infrastruktur offline maupun infrastruktur pengiriman. Jadi JDID itu kita punya pengiriman sendiri, armada namanya J Express. Jadi kita nggak bergantung sama 3PL seperti JNE atau Si Cepat, itu kita nggak terlalu bergantung karena kita sudah punya armada sendiri. Nah itu sebenarnya aku kemarin sempat mau nanya itu sih, kalau di induknya di Cina itu kan logistiknya juga gede kan ya? Jadi betul, sangat gede. Di sini berarti masih nempel ke JDID sendiri, belum dibuka keluar ya? Ya betul, itu kita baru bukanya berskala kecil. Jadi contohnya saya mau sharing juga nih ke Mas Wahyu, Mas Diki, dan audiens yang ada di podcast ini. Itu banyak yang nggak tahu kalau JDID itu ada di baliknya IKEA.com. Teman-teman tahu ya IKEA.com, jadi suka belanja dong, IKEA itu terkenal banget. Nah zaman sekarang kan nggak bisa nih kita pergi ke IKEA di Tangerang karena kan lagi PPKM. Nah IKEA.com itu di belakangnya itu JDID sebenarnya. Jadi dari mulai Anda memesan di IKEA.com, itu yang ngurus dari belakangnya, dari gudang pengiriman sampai dipasangnya di tempat Anda itu adalah kurirnya JDID. Jadi banyak orang yang nggak tahu tuh ternyata kita ada di baliknya IKEA.com. Nah itu salah satu contoh. Kedepannya kita akan mengembangkan logistik kita akan jual juga ke pemain-pemain lain. Misalnya kita akan jual ke misalnya brand apa yang dibutuhkan. Jadi kita adalah sebagai solusi white label. Mas, untuk sendiri, Mas Hadi sendiri kalau mau lihat profil Mas Hadi ada di mana? Ada media sosialnya yang bisa dibilangin? Oh iya, saya ada media sosial yang saya aktif. Satu di LinkedIn, saya LinkedIn profile saya Hadi Wijaya. Nanti mungkin saya bisa sharing linknya. Yang kedua itu adalah di Instagram. Saya aktif di 2 media sosial tersebut. Mantap. Kita juga harus aktif tuh, yuk. Kita kurang. Soalnya kan mau jualan sayur harus aktif kita. Iya. Kita harus kita harus jualan sayur lebih aktif. Belanja ibu-ibu, apa kabar? Tapi ini menarik banget loh, bener-bener. Keren banget. Iya. Itu gimana Mas Wahyu? Jualan sayur saya mungkin mau ngasih sedikit insight. Itu memang kita ngelihat perkembangan grocery, terutama jualan produk fresh seperti sayuran dan daging atau frozen food itu meningkat. Jadi ini adalah peluang buat teman-teman ya yang pengen masuk jualan sayur. Jangan bilang itu jualan sayur tuh jualan di pasar becek, tapi sekarang jualan sayur pun udah mulai masuk ke online. Iya. Jadi ada peluangnya. Kayak kemarin kita ngomong dengan salah satu speaker kita di Semarang, katanya ada orang tuh bikin bukan aplikasi tapi by WA dan by Gojek, bukan by Gojek, ojek gitu pengantar ya, sampai kewalahan katanya kemarin ya sama Mas Jimmy kita ngomongnya. Nah, nanti kalian juga bisa lihat itu video sebelumnya, nanti kita kasih linknya di atas. Nah, apalagi Wahyu, kalau bisa kalian belum, supaya makin beruang, jangan lupa subscribe dan share video ini karena ini Mas Hadi, lu kalau ngundang dia ratusan juta hari ini, lu gratis ketemu dia. Itu luar biasa. Ya kita subscribe ya. Mau banget diundang. Thank you banget. Karena ini keren banget karena banyak orang yang sekarang pandemi, gue baca sendiri temen gue sampai katanya pengangguran dan dia berjalan sehari sampai cuma ngelilingin pasar dan dia balik lagi ke rumah. Terus ditanya sama istrinya, kamu ngapain? Nyari duit katanya. Padahal dalam hatinya dia bilang, dia baru gue baca sendiri di Facebooknya dia, gue bingung sebenarnya mau ngapain kata dia. Nah makanya channel ini tercipta waktu itu. Salah satu sharing ide. Dan tadi jadi gini, kalau kita biasanya itu usaha dengan view kita. Nah view kita itu apa yang kita lihat di depan kan. Nah ini Mas Hadi itu punya big datanya. Tadi sebenarnya yang di-share sama dia tuh banyak gitu yang kita nggak bisa lihat langsung, tapi dia punya datanya semua. Udah dikasih tahu tadi, contekannya udah dicatat nih. Lu memalukan bukan pakai iPad, kita nih papa beruang loh padahal. Gue masih ini Gen X biasa, masih pakai pulpen. Gue pakai kalender. Ya, thank you banget, menarik banget. Nah, kalau kalian belum tahu lagi, kalian mau tahu lebih lanjut lagi, subscribe. Dan kalau kalian mau tahu siapa yang mau diundang atau ada yang mau kalian undang, silakan juga komen di bawah karena kita akan ada untuk Anda.
karena kita memenuhi kebutuhan Anda supaya Anda makin sukses, makin jaya. Oke, salam inspirasi. Thank you very much. Thank you for watching. Bye bye Mas Hadi, Mas Wahyu, makasih banget. Bye bye. Terima kasih Mas Digi, Mas Wahyu.